Halo anak bapak sekalian, selamat pagi untuk kita semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap anak bapak dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat mengikuti pembelajaran daring kita. Nah, sekarang kita masuk yaitu tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, persiapkan buku tema 7-mu dan juga alat tulismu, serta simaklah video pembelajaran dari Bapak ini dan bukalah buku tema 7-mu mengenai subtema 1 pembelajaran yang pertama. Oke anak Bapak, selamat belajar. Perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, coba anak Bapak lihat ada di sini berbagai jenis hewan, baik itu ayam, kerbau, kambing, dan kelinci. Masih banyak lagi hewan yang lainnya seperti bebek. Nah, produksi pangan artinya makanan yang berasal dari hewan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Nah, coba perhatikan nak, di buku temamu atau di video ini ada berbagai macam makanan seperti di lingkungan masyarakat ini yang menjual tempe, susu kedelai, yogurt, dan permen susu. Nah, di sini adalah hasil teknologi pangan yang dimana dari bahan mentah diubah menjadi hasil produksi yang bisa bertahan lama. Contohnya ketika kita mengolah susu menjadi yogurt. Nah, kalau kita meminum susu biasanya tidak sampai 1 hari susu tersebut akan basi. Namun jika dibuat menjadi yogurt, maka yogurt tersebut bisa bertahan lama. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Mari kita baca sama-sama di bukumu ya nak ya. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang berlimpah memberikan makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan membusuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengelola hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak membusuk. Hasil panen melimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju.
Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, tadi kita sudah membacakan mengenai teknologi pangan. Nah, sekarang coba dulu kita pikirkan apa itu teknologi pangan. Nah, ini sudah Bapak garis bawahi. Pangan artinya makanan. Jadi kalau dia teknologi adalah teknologi untuk makanan. Jadi teknologi pangan ini membuat agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, teknologi pangan jika digabungkan penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan. Jadi pangan adalah makanan. Jika kita artikan secara sederhana, teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan, yang pada umumnya makanan itu membusuk cepat, dan setelah melakukan hasil teknologi pangan, makanan tersebut bisa diolah menjadi makanan baru yang tentunya lebih tahan lama dan juga tidak mudah busuk. Nah, sekarang untuk tugas pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan teks teknologi pangan. Apa arti pangan? Itu nomor 1. 2. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Yang ketiga, bagaimana cara mengelola hasil panen? Dan yang keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Yang terakhir, apa manfaat dari teknologi pangan? Ini kerjakan di buku tugasmu. Oke, kita lanjut. Bagian pembelajaran yang kedua. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengelola ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Nah, di sini kita bacakan tentang bandeng presto. Nah, sama-sama kita bacakan. Silakan buka buku Muna mengenai pembelajaran kedua. Biar kita baca sama-sama dan kita simak bersama-sama. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, jadi bandeng presto ini adalah ikan bandeng yang direbus menggunakan panci presto yang dicampuri atau dilumuri dengan bumbu. Nah, bandeng presto ini bisa awet jika dibungkusi atau dilapisi
plastik. Nah, jika dia menggunakan plastik biasa, maka ikan bandeng presto tersebut akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika plastiknya tahan kedap udara, maka ikan tersebut akan bertahan lebih dari 3 bulan. Nah, artinya jika plastik tersebut masuk udara ataupun kemasukan udara, maka ikan tersebut akan cepat membusuk dan paling lama hanya 5 hari saja. Nah, untuk latihan kedua, lengkapilah informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi yang pertama, bandeng presto dimasak menggunakan titik-titik. Silahkan lanjutkan, bacalah paragraf bagian pertama tersebut. Yang kedua, informasi kedua, panci presto akan membuat daging ikan menjadi. Lanjutkan. Yang ketiga, bandeng presto menceritakan tentang. Nah, informasi yang ketiga ini yaitu ada di paragraf yang ketiga, yang dimana pertanyaannya yaitu cara mengemas bandeng presto adalah titik-titik. Itu adalah informasi yang ketiga. Oke nah Bapak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan japri kepada Bapak. Tugasnya ada 2 jenis latihan. Kerjakan di buku tugasmu. Oke nah Bapak, sekian dan terima kasih, selamat belajar.